Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini. Tuh, tunggu dulu jemaah, belum selesai. Dan selalu ingat kematian. Sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, Masya Allah. Tuh orang kalau lagi susah kepingin mati. Aduh, udah susah. Tapi kalau lagi dibukakan hartanya, lupa sama kematian. Di dalam sebuah athar, apa sih yang ditunggu manusia itu? Ghinan mufritan, kekayaan yang membuat dia lalai, membuat dia lupa, membuat dia zalim nantinya. Atau kemiskinan yang membuat dia lupa. Au faqran munsian. Orang kalau sudah fakir ada dua. Yang ini karena susah kepingin mati, atau karena sibuk cari dunia lupa dengan kematian dia. Tapi kalau yang terjadi ini biasanya sudah susah, dia supaya lepas dari utangnya, ingat mati itu bukan istirahat ya mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi nggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh orang yang bunuh diri nggak selesai. Bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri. Dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti. Nggak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar. Lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak di antara kita yang niatnya udah gak benar utang. Kemudian gak perlu juga dia utang. Lalu Allah kasih sanksi sama dia. Rasul SAW mengatakan, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallah anhu. Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. Waman akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafa Allah. Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat gak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, gak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, gak bisa bayar kita. Maka perbaiki niat kita. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau gak ada perlunya gak boleh jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini nggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang, akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita ya sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram. Wakfini bihalalika, Allahumma aghnini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan ya berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.